Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hanifatus Aini. Saya adalah mahasiswa dari Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Hari ini saya akan membuat MPASI untuk anak usia 6-24 bulan, di mana dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan konsistensinya. Yang pertama, pada usia 6-8 bulan, kemudian 9-11 bulan, dan yang ketiga 12-24 bulan. Apa sih bedanya konsistensi antara ketiga kelompok umur tersebut? Yuk kita simak videonya. Bahan-bahan yang Anda butuhkan adalah 2 biji kentang dan 1 buah jagung manis. Cuci jagung manis beserta kentang dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian, potong kentang menjadi bentuk dadu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemasakan. Sebab kentang memiliki tekstur yang keras, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk matang. Setelah kentang terpotong, kemudian letakkan dalam mangkuk. Sisihkan. Sementara itu, pipillah jagung atau serutlah jagung manis dan letakkan ke dalam wadah hingga tersisa hanya bongkotnya saja. Kemudian, isi air ke dalam kukusan. Kemudian, kukuslah jagung manis dan kentang. Hal ini bertujuan untuk melunakkan tekstur pada kedua bahan tersebut, sehingga dapat dikonsumsi oleh balita. Kemudian, rebuslah air untuk memasak telur. Masak telur hingga matang atau selama 15 menit. Ketika semua bahan sudah matang, maka yang harus dilakukan adalah mengupas kulit kentang hingga bersih, sehingga anak jauh lebih mudah untuk mengkonsumsinya. Setelah semuanya selesai, kemudian kupas juga kulit pada telur yang telah kita rebus tadi. Haluskan kentang menggunakan garpu agar jauh lebih mudah saat di blender. Masukkan semua kentang yang telah kita hancurkan tadi ke dalam blender. Kemudian masukkan juga separuh bagian dari jagung manis. Dan sebelum memasukkan telur, alangkah lebih baiknya dihancurkan terlebih dahulu, agar nanti saat di blender, bubur menjadi homogen. Kemudian, blender semua bahan yang telah dimasukkan. Jangan lupa tambahkan sedikit air, agar saat proses penghancuran jauh lebih mudah. Nah, inilah hasil jadinya. Kemudian, bubur disaring terlebih dahulu untuk memudahkan si kecil mengkonsumsi bubur yang telah kita buat tadi. Jika kesusahan dalam
menyaring bubur, boleh ditambahkan sedikit air. Tapi jangan terlalu banyak ya. Saring bubur hingga mendapatkan setengah mangkuk. Jangan lupa disuapkannya perlahan-lahan. Mulai dari 2 sendok makan hingga 3 sendok makan saat konsumsi pertama. Jika anak mulai suka, lanjutkan hingga setengah porsi atau setengah mangkuk. Nah, inilah konsistensi makanan yang tepat untuk balita usia 6-8 bulan, yaitu cair kental. Selanjutnya yaitu pembuatan MPASI pada balita usia 9-11 bulan. Bahannya tetap sama, menggunakan kentang dan jagung manis. Hanya saja kentang dan jagung manis dikukus selama 10 menit atau setengah matang. Kemudian ditambahkan parutan wortel, di mana wortel memiliki kandungan vitamin A yang baik untuk balita. Aduk hingga rata. Tujuan wortel diparut yaitu untuk memudahkan anak mengkonsumsi MPASI. Kemudian kukus adonan yang telah kita buat tadi selama 30 menit. Nah, inilah tekstur MPASI yang tepat untuk balita usia 9-11 bulan, yaitu makanan lunak atau dalam bentuk tim. Yang selanjutnya adalah pembuatan MPASI untuk anak usia 12-24 bulan. Rebuslah air secukupnya. Kemudian selagi menunggu air mendidih, cuci bayam menggunakan air mengalir. Setelah itu, cuci juga bawang merah dan bawang putih. Kemudian jangan lupa untuk mengupas bagian-bagian tajam yang ada di gambas atau oyong. Menu kali ini saya akan membuat sayur bening, gambas, dan bayam. Kemudian setelah dikupas, cuci gambas menggunakan air mengalir. Kemudian potong gambas dalam bentuk yang kecil-kecil, namun tidak terlalu tipis ya Bu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ketebalannya seperti ini. Jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Kemudian cincang bawang merah dan bawang putih. Cukup 1 setiap jenisnya. Setelah air mendidih, maka masukkan bawang merah dan bawang putih. Tunggu sekitar 2 hingga 3 menit. Kemudian masukkan gambas yang telah kita potong-potong tadi ke dalam air yang telah mendidih. Kemudian masukkan juga bayam bersamaan dengan gambasnya. Kemudian tutup, tunggu hingga bayam mulai layu atau ketika gambas sudah mulai empuk. Kemudian jangan lupa tambahkan gula sedikit saja dan juga garam agar makanannya
tidak terlalu hambar. Kemudian cicipi apakah rasanya sudah pas atau tidak. Nah, setelah matang, pindahkan sayur ke mangkok. Nah, sudah selesai. Kemudian, ambil 1 centong nasi atau sesuaikan dengan kebutuhan balita Anda. Nah, seperti inilah Bunda. Sayur bening dan beberapa lauk. Saya menyediakan lauk hewani, kemudian lauk nabati, ada tempe dan tahu, dan sayur bening yang telah kita buat tadi. Anda boleh memberikan kolak pisang sebagai pengganti buah atau puding. Nah, inilah perbedaan ketiga tekstur MPASI sesuai dengan kelompok usianya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.